Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Mutakhir dengan tema pertemuan kali ini, pertemuan ketiga yaitu demokrasi liberal. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu untuk anandaku dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan. Uh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih diberi uh, kesempatan untuk melakukan perkuliahan di pagi hari ini. Uh, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan media video untuk menyampaikan materi. Semoga berjalan dengan lancar dan kemudian kita bisa memetik pengetahuan daripada proses perkuliahan kita pagi hari ini. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah demokrasi liberal. Sedikit saya akan membahas tentang demokrasi liberal. Demokrasi yang kita kenal hari ini adalah demokrasi presidensil, di mana dahulu negara kita pernah menerapkan sebuah pemerintahan yang berbentuk sistem parlementer, di mana parlemen yang memilih perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan. Jadi perdana menteri kemudian membentuk kabinet untuk menjalankan satu roda-roda pemerintahan ketika itu. Jadi demokrasi liberal ini berlangsung ketika RIS berakhir. Jadi demokrasi liberal berlangsung ketika RIS berakhir, kemudian berakhir pada Dekret Presiden tahun 1959. Ketika itu Soekarno membubarkan parlementer karena tidak mampu bersidang dan menetapkan dasar-dasar negara ketika itu. Dan di Dekret Presiden itu diberlakukan kembali Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita lihat pada slide bahwa demokrasi liberal adalah demokrasi adalah satu sistem pemerintahan yang menekankan kepada paham kebebasan berpolitik. Sistem politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya partai politik dan dibentuknya parlemen dengan kabinet-kabinetnya. Jadi satu yang perlu dipahami bahwa demokrasi liberal ini memungkinkan untuk parlemen dengan dukungan politik yang mayoritas untuk membentuk ataupun menghentikan sebuah kabinet dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi kapan saja kabinet berkumpul bersidang untuk menyatukan perdana menteri itu dapat terjadi. Jadi tidak seperti sekarang bahwa sebuah pemerintahan itu bisa bertahan selama 5 tahun tanpa gangguan yang cukup berarti. Itu berbeda dengan kabinet di masa lalu. Kabinet di masa lalu, di masa demokrasi liberal itu umurnya cukup pendek, tidak seperti sekarang ini. Jadi ada bahkan kabinet yang hanya berumur 7 bulan. Selama masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu yang relatif singkat. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kabinet-kabinet di masa demokrasi liberal itu tidak berumur panjang karena adanya banyak kepentingan-kepentingan politik dan kita masih mencari formulasi politik yang stabil pasca kemerdekaan. Jadi ini sangat menentukan berjalannya roda-roda pemerintahan dan roda-roda bernegara kita saat itu. Baiklah, di layar telah tampil. Jadi inilah pemimpin kita di masa lalu atau perdana menteri kita di masa lalu. Jika ada pertanyaan mengapa kita tidak dipimpin perdana menteri, sebenarnya karena kita menganut sistem presidensial. Kalau perdana menteri kita dulu pernah dipimpin dan inilah orang-orangnya. Kabinet pertama ada kabinet Nasir, kedua ada kabinet Sukiman, ketiga ada kabinet Wilopo, keempat ada kabinet Ali Sastro Amijoyo, 5 ada kabinet Burhanuddin Harahap, 6 ada kabinet Ali II,
Kemudian ketujuh ada kabinet Juanda. Jadi di kabinet Juanda lah ini nanti berakhir sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Oke, kita lanjut. Pertama ada kabinet Nasir. Kabinet Nasir ini merupakan koalisi dari dua partai yang berkuasa saat itu, yaitu Partai Nasional Indonesia dan Partai Masyumi, Majelis Syuro Umat Muslim Indonesia. Pertama, program kerja dari Kabinet Nasir. Jadi Nasir ini tokoh bangsa yang cukup terkenal. Jadi dia pemikirannya yang cukup terkenal atau gagasannya yang cukup terkenal itu adalah di masa sebelum demokrasi liberal itu adalah MOS integral. Jadi MOS integral ini adalah mosi parlementer yang mempercepat kembalinya kita kepada negara kesatuan. Sebelumnya ada negara RIS yang diisyaratkan oleh Belanda. Pertama, program kerjanya adalah meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kita tahu program pertama ini berhubungan erat dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi kondisi Indonesia pasca kemerdekaan itu tidak tentram seperti yang kita inginkan atau harapkan. Jadi ada banyak gerakan-gerakan yang ingin memerdekakan diri, gerakan-gerakan daerah yang ingin memerdekakan diri. Misalnya saja ada DITI di berbagai daerah. Misalnya ada DITI di Sulawesi Selatan, ada DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada di Aceh, ada Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Pemberontakan ini kemudian memaksa pemerintah pusat untuk melakukan sebuah pencegahan agar Indonesia tetap utuh. Maka Kabinet Nasir mengusulkan program usaha keamanan dan ketentraman. Kedua ada konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Jadi pemerintahan di zaman demokrasi liberal itu secara organisasi belum mantap, belum solid, belum kuat. Makanya Nasir mempunyai ide untuk kemudian membuat negara yang stabil. Dan ketiga, menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang dalam masyarakat. Jadi kita tahu pada tahun 50 ada reorganisasi angkatan perang. Jadi reorganisasi angkatan perang ini memicu beberapa protes di berbagai daerah karena ada masyarakat yang terlibat dalam gerilya melawan Belanda. Kemudian setelah KMB itu mereka tersisihkan. Termasuk itulah yang menjadi alasan-alasan beberapa daerah termasuk DITI untuk melawan pemerintah pusat karena mereka tidak diakomodir dalam pemerintahan. Yang kemudian keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Jadi ini sejalan dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan di mana kita mengalami depresi yang sangat besar di bidang ekonomi. Ekonomi kita mengalami kehancuran. Ini akibat banyaknya korupsi karena pemerintahan kita saat itu belum stabil dan kuat secara politik. Kemudian walaupun program Nasir ini, Kabinet Nasir cukup ideal kelihatannya, namun akhirnya Nasir jatuh juga akibat parlemen yang kehilangan kepercayaan terhadapnya. Jadi kita bisa lihat sama-sama jatuhnya Kabinet Nasir dikarenakan gagalnya penyelesaian Irian Barat hingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen. Jadi perlu diketahui bahwa hasil perjanjian KMB tahun 1959 menyatakan bahwa Irian Barat dibicarakan setahun setelah perjanjian KMB. Namun kemudian pada tahun 1950 tidak pernah dibicarakan hingga kemudian terjadi perang larut-larut lamanya. Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia ketika itu. Jadi kegagalan Nasir menyelesaikan Irian Barat dan konsolidasi terhadap angkatan perang membuat kabinetnya kehilangan kepercayaan di parlemen dan parlemen menyatakan mus tidak percaya dan kemudian mengakibatkan Nasir jatuh dari jabatannya. Oke, selanjutnya setelah Nasir jatuh maka dibentuklah Kabinet Sukiman.
Jadi kabinet Sukiman ini berlangsung cukup singkat, antara 27 April tahun 1951 dan sampai 3 April tahun 1952. Kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Nasional Indonesia dengan Partai Masyumi, dengan program kerjanya meningkatkan keamanan dan ketentraman. Jadi tahun 1950, tahun 1952 masih saja isu-isu negara kita, masalah negara kita masih tidak jauh daripada masalah keamanan, karena eksistensi kelompok-kelompok kontra Indonesia masih eksis saat itu. Jadi ini sejalan dengan kondisi saat itu dengan adanya program Sukiman. Jadi program Sukiman itu meningkatkan keamanan dan ketentraman. Kedua, stabilitas ekonomi. Jadi hampir mirip dengan program Nasir, masih berlanjut tentang masalah-masalah yang sama. Ketiga, mempercepat persiapan pemilu, dan ketika itu pemilu kita tahu bersama bahwa pemilu baru dilaksanakan tahun 1955. Empat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan masuknya Irian Barat ke dalam wilayah RI. Jadi kita tahu bersama bahwa Irian Barat tidak betul-betul dibahas dengan Belanda setahun sesudah perjanjian KMB. Jatuhnya kabinet Sukiman dikarenakan adanya hubungan antara Indonesia dengan Amerika tentang bantuan ekonomi, hingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen, yaitu penyelenggaraan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi pada masa pemerintahan Sukiman ini hubungan Indonesia cukup baik dengan Amerika, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya di rakyat atau di parlemen, sehingga membuat pemerintahannya tidak dipercayakan untuk melanjutkan roda-roda pemerintahan. Selanjutnya setelah Sukiman jatuh, maka dibentuk kabinet Wilopo. Jadi kabinet Wilopo ini berlangsung cukup singkat juga, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Nasional Indonesia dan Masyumi, koalisi partai-partai dan non-partai. Program kerjanya adalah persiapan pemilu, di mana program ini gagal dilaksanakan pada kabinet sebelumnya, sehingga kemudian Wilopo memprogramkan ini di masa pemerintahannya. Kedua, memakmurkan rakyat, pendidikan rakyat, keamanan rakyat. Jadi keamanan masih menjadi persoalan di sini karena pada dasarnya di beberapa daerah masih terjadi gejolak melawan pemerintahan resmi Indonesia. Kemudian kelima, memajukan politik luar negeri bebas aktif dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, di mana kita tahu Irian Barat tidak juga masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi pada kabinet sebelumnya. Selanjutnya, kabinet ini jatuh dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari parlemen, yaitu terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa 16 Maret 1953. Jadi peristiwa 17 Oktober ini adalah peristiwa yang melibatkan angkatan perang kita, yaitu Angkatan Darat, yang melakukan penyerangan ke Istana Negara saat itu. Jadi Angkatan Darat menginginkan supaya pemerintahan sipil tidak banyak ikut campur tangan di dalam Angkatan Darat, sehingga saat itu Angkatan Darat kemudian melakukan protes terhadap Presiden Soekarno dan mengarahkan tank-tank Istana Negara, dan membuat Soekarno kala itu marah besar dan mencopot Nasution saat itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sementara peristiwa 16 Maret 1953 adalah peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara, yaitu di mana adanya program pemerintah yang mengambil alih atau menggusur bekas-bekas perkebunan teh, yang juga melibatkan sebenarnya Barisan Tani Indonesia, yang kita tahu adalah underbow dari Partai Komunis Indonesia saat itu. Jadi Partai Komunis Indonesia juga sangat memiliki pengaruh di parlemen saat itu, sehingga membuat kabinet Wilopo ini kehilangan kepercayaan dan dijatuhkan. Kemudian selanjutnya
Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang menggantikan Kabinet Wilopo. Ali Sastro Amijoyo ini berlangsung 31 Juli 1953 hingga 17 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan NU. Program kerjanya yaitu persiapan pemilu. Ternyata beberapa kabinet sebelumnya itu ternyata gagal semua melaksanakan pemilu. Pemilu baru dilaksanakan tahun 55. Program kabinet ini adalah pertama persiapan pemilu, kedua pemakmuran rakyat, yang ketiga pendidikan rakyat, dan keempat keamanan rakyat. Jika kita lihat-lihat bahwa semua program kabinet dari yang pertama sampai kabinet Ali itu hampir mirip semua karena permasalahannya hampir sama, yaitu keamanan negara, kemakmuran, pendidikan, dan banyaknya separatis atau gerakan yang melawan Jakarta. Yaitunya kabinet Ali dikarenakan adanya kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952, krisis ekonomi yang makin memburuk, ditambah lagi dengan pengunduran diri partai-partai koalisi dari kabinet Ali. Jadi kabinet Ali ini masih menanggung beban dari kabinet sebelumnya, yaitu peristiwa 17 Oktober. Kemudian kabinet selanjutnya yaitu kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini berlangsung 17 Agustus 1955 hingga 1956. Jika tadi program kabinetnya adalah persiapan pemilu, maka program kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah pelaksanaan pemilu. Jadi pelaksanaan pemilu, kemudian dua, pemberantasan korupsi. Kenapa pemberantasan korupsi? Sebenarnya isu sentral saat itu di masa demokrasi terpimpin yaitu banyaknya terjadi korupsi di mana-mana. Jadi sudah negara kita miskin, tambah lagi korupsi-korupsi. Namun ada yang mengatakan bahwa demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang terjadi merupakan kemajuan bangsa kita dalam berpolitik karena hampir semua ide dan gagasan itu bisa dipertaruhkan di parlemen. Namun di sisi lainnya demokrasi yang dianggap paling maju di zaman Indonesia ini memiliki sisi yang lain. Sisi yang lainnya itu adalah tidak stabilnya perekonomian, tidak stabilnya situasi politik dan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan banyaknya daerah-daerah lain yang ingin memerdekakan diri. Kemudian jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap ini dikarenakan adanya banyak mutasi di lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya ketidaktenangan. Jadi Harahap ini banyak melakukan restrukturisasi hingga menyebabkan parlemen tidak mempercayainya, kemudian dilakukan mosi tidak percaya, berakhir pada jatuhnya kabinet Burhanuddin. Selanjutnya kabinet Ali II. Jadi Ali ini dua kali memimpin, di mana pada sebelumnya kita lihat kabinet Ali yang kedua ini merupakan koalisi dari Masyumi, PNI, dan NU. Jadi kemudian pada pemerintahan yang keduanya dia didukung juga oleh Masyumi. Jadi program Ali tidak berbeda dengan program sebelumnya, yaitu pengembalian Irian Barat, kedua pembentukan daerah otonom dan DPRD, ketiga perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, keempat menyehatkan perimbangan keuangan negara, kelima mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Perlu diketahui bahwa ternyata sistem ekonomi kita setelah merdeka itu tidak sepenuhnya menjadi ekonomi nasional, namun masih banyak diwariskan dari peninggalan Belanda. Jadi ini yang kemudian membuat program kerja yaitu perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Jatuhnya kabinet Ali II dikarenakan adanya pergolakan sosial, krisis ekonomi yang makin memburuk, ditambah lagi pengunduran diri dari partai koalisi dalam kabinet Ali. Dan yang terakhir ada kabinet Juanda. Jadi kabinet Juanda ini berlangsung 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Jadi ini adalah kabinet terakhir di masa demokrasi liberal. Kabinet ini merupakan kabinet non-partai, program kerja Pancakarya. Itu yang pertama membentuk Dewan Nasional,
kedua normalisasi keadaan republik, ketiga melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, dua perjuangan Irian Barat mempergiat pembangunan. Kabinet Juanda ini merupakan kabinet yang cukup lama dibanding kabinet-kabinet sebelumnya. Diketahui bahwa kabinet Juanda ini agak berbeda programnya dari program-program sebelumnya. Setelah pemilu tahun 1955 terbentuk koalisi di parlemen yang cukup stabil dibanding dengan masa-masa sebelumnya, yang mengharuskan membentuk Dewan Nasional. Kemudian normalisasi keadaan republik, artinya mereduksi perlawanan daerah yang mau memisahkan diri, melancarkan pembatalan KMB. Mengapa pembatalan KMB? Karena ternyata klausul KMB yang tertulis ada 4 poin, yaitu mengakui Republik Indonesia minus Irian Barat, integrasi angkatan perang, kemudian masalah hutang-hutang Indonesia. Jadi ternyata biaya perang yang selama ini terjadi antara kita dan Belanda itu biaya perangnya dibebankan kepada Indonesia, sehingga Kabinet Juanda menginisiasi untuk membatalkan perjanjian KMB tersebut. Selanjutnya, jatuhnya Kabinet Juanda dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk, dan dikeluarkannya dekret Presiden 15 Juli 1959. Sebenarnya Kabinet Juanda ini tidak jatuh di parlemen, karena parlemen berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Kabinet Juanda lebih tepatnya jatuh karena dilakukannya dekret Presiden 1959 yang menyatakan bahwa kabinet sistem demokrasi liberal itu berakhir dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan dibubarkannya parlemen. Jadi saat itu dibubarkannya semua pemerintahan diambil alih oleh Soekarno saat itu sebagai presiden. Jadi Presiden Soekarno sekaligus pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin kepala negara. Jadi yang dulu di kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri pada tahun 1959 itu diambil alih oleh Soekarno oleh dekretnya. Karena Soekarno menganggap bahwa parlemen selama ini kerjanya hanya bikin gaduh dan tidak berhasil merumuskan undang-undang yang tepat untuk negara kita. Jadi karena parlemen selama ini tidak bekerja dengan baik menurut Soekarno, maka Soekarno menginisiasi pembubaran tersebut dengan mengeluarkan dekret. Sistem perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian yang memburuk, diantaranya beban hutang luar negeri yang tanggung Indonesia setelah KMB. Ini yang saya sebut tadi, bahwa ternyata KMB mengisyarat di dalam satu keputusannya membebankan Indonesia hutang yang cukup banyak, sehingga kita sulit untuk menata negara kita dengan baik. Selanjutnya yang politik keuangan yang dirancang di negara Belanda. Jadi ternyata walaupun kita sudah menjalankan pemerintahan, kita setelah dipimpin oleh pribumi, sistem perekonomian kita itu yang rancang Belanda. Jadi ini yang membuat kita susah untuk berkembang, karena Belanda sendiri masih menancapkan pengaruhnya. Ketika kurangnya tenaga ahli yang dapat mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Jadi sebenarnya kita bukan tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan, namun situasi pasca kemerdekaan hingga demokrasi liberal itu tidak memungkinkan kita untuk cepat-cepat bangkit dari ekonomi kita yang terpuruk saat itu. Jadi ada banyak persoalan, termasuk salah satunya banyaknya daerah-daerah yang mau melepaskan diri dari Indonesia. Daerah-daerah yang mau melepaskan diri dari Indonesia ini kemudian menganggap bahwa Jakarta itu bukan induk mereka, sehingga ekonomi di daerah ini kebanyakan melakukan penyeludupan dan tidak membayar pajak. Itu yang membuat ekonomi kita yang sedikit kacau ketika itu. Yang keempat, banyaknya pengeluaran biaya operasional untuk kestabilan keamanan. Jadi ini berkorelasi dengan yang sebelumnya.
Jadi banyaknya pergolakan di daerah yang membuat kita membiayai terus-menerus angkatan perang kita untuk membasmi kekuatan yang mau memerdekakan diri. Kemudian defisit yang besar hingga mencapai 5,1 M. Jadi 5,1 miliar di masa itu cukup besar. Jangan dibawa pikiran kita ke hari ini bahwa 5,1 M itu cukup kecil, jadi nilainya cukup besar di saat itu. Kemudian ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan. Jadi itu pun hasil perkebunan kebanyakan diselundupkan dan tidak membuat kas negara kita menjadi besar karena tidak membayar pajak. Jadi pada masa-masa pergolakan itu banyak ekonomi di daerah-daerah dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada negara dan tidak membayar pajak. Khususnya misalnya kayak seperti kopra. Kopra banyak diselundupkan ke Malaysia atau ke Sarawak, ke Filipina, atau bahkan ke negara-negara barat. Itu tidak melalui tidak tercatat di bea atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali untuk negara kita. Selanjutnya yang terakhir, jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Jadi ini tantangan juga sebenarnya, di mana banyaknya penduduk berakibat pada banyaknya urbanisasi. Jadi ini yang membuat perekonomian kita di masa demokrasi liberal itu cukup lambat berkembang. Peristiwa penting di masa demokrasi liberal yaitu adalah solidaritas antar bangsa, Konferensi Asia Afrika dan Konferensi London yang membahas tentang konektivitas Eropa Asia saat itu. Jadi untuk KA mungkin ada pembahasan tersendiri tentang Konferensi Asia Afrika tentang politik luar negeri Indonesia. Jadi adapun itu adalah pembahasan sedikit tentang pembahasan demokrasi liberal. Jadi kita nanti bisa diskusikan di kolom-kolom komentar yang ada di LMS kita. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi saya. Dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.